Kita terlatih untuk berpikir sistematis, mengurai data, dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Tetapi suara halus dari pengalaman dan rasa sering tenggelam. Sebaliknya, mengandalkan perasaan tanpa struktur membuat keputusan rentan bias dan inkonsistensi. Kecerdasan sejati terbentuk ketika nalar yang tajam dan intuisi yang peka saling berdialog. Dalam video ini, kita akan menuntun prosesnya dari memahami peran masing-masing, mengenali titik konflik, hingga latihan praktis untuk menyatukan kedua sisi menjadi integrated intelligence. Analisis sebagai fondasi kejelasan berpikir. Berpikir analitis adalah kemampuan untuk memecah kompleksitas menjadi kejelasan. Ia membantu kita melihat struktur di balik kekacauan, memahami hubungan sebab akibat, dan menghindari jebakan bias yang sering menipu persepsi. Sebuah studi global oleh Stanford Internet Observatory 2023 menemukan bahwa hanya 27% pengguna internet yang mampu membedakan antara opini dan fakta dalam berita daring. Artinya, sebagian besar orang tidak benar-benar menilai isi informasi. Mereka hanya menilai seberapa sering informasi itu muncul di lini masa mereka. Dalam dunia yang penuh data, kemampuan analitis membuat kita tetap jernih, seperti kompas yang menunjukkan arah di tengah kabut informasi. Namun, ada sisi lain yang sering terabaikan. Ketika terlalu fokus pada logika, kita mudah terjebak dalam dunia angka dan pola tanpa makna. Riset Harvard Business Review 2022 juga mencatat bahwa 61% profesional data mengakui keputusan mereka sering mengabaikan konteks emosional atau nilai manusia di balik angka. Analisis bisa tajam, tapi kehilangan arah moral. Kita tahu cara terbaik untuk mencapai sesuatu, tetapi lupa bertanya apakah itu memang layak dicapai. Analisis yang tidak diimbangi rasa membuat kita efisien tapi kering, tepat tapi hampa. Logika sejatinya bukan tujuan, melainkan alat untuk memahami kenyataan dengan lebih jernih. Tugas kita bukan berhenti di keakuratan berpikir, tapi melangkah lebih dalam, menanyakan apa makna dari kejelasan itu bagi hidup kita sendiri. Karena di titik itulah, intuisi mulai membuka percakapan, halus, tapi membawa arah. Dan mungkin justru di sanalah bentuk tertinggi dari berpikir analitis. Ketika logika tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berdialog dengan kebijaksanaan batin yang tenang. Intuisi sebagai bentuk kecerdasan bawah sadar. Intuisi sering disalahpahami sebagai perasaan acak atau tebakan spontan. Padahal, secara ilmiah, intuisi adalah hasil kerja otak bawah sadar yang memproses pengalaman, pola, dan ingatan dengan kecepatan yang tidak bisa dijangkau nalar sadar. Ia bukan kebetulan, melainkan bentuk kecerdasan yang tumbuh diam-diam melalui ribuan jam pengamatan dan pengalaman hidup. Penelitian dalam bidang neuroscience menemukan bahwa otak manusia memiliki sistem pemrosesan cepat yang mampu mengenali pola sebelum pikiran sadar sempat menganalisisnya. Itulah sebabnya seseorang bisa merasakan sesuatu yang tidak beres sebelum ia mampu menjelaskan alasannya secara logis. Bukan karena magis, tetapi karena otaknya telah mempelajari hal serupa di masa lalu. Hanya saja, dalam bentuk yang tidak verbal, intuisi bekerja seperti air. Ia mengikuti bentuk wadah, lembut namun tepat arah. Ia tidak berdebat dengan logika, melainkan melengkapi apa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan di saat kita memberi ruang untuknya berbicara, intuisi seringkali menunjukkan jawaban yang lebih jujur daripada analisis yang panjang. Ketika logika dan intuisi saling bertentangan, ada momen ketika pikiran berkata ini masuk akal, tapi sesuatu di dalam diri terasa ragu. Data tampak meyakinkan, langkah tampak aman, namun ada sensasi samar yang menahan kita untuk melangkah. Itulah titik di mana logika dan intuisi berbicara dengan bahasa yang berbeda. Secara psikologis, konflik ini wajar. Otak rasional bekerja lewat analisis dan perhitungan, sementara sistem bawah sadar membaca pola, bahasa tubuh, dan konteks emosional yang tidak selalu bisa diterjemahkan ke dalam angka. Keduanya berfungsi penting. Logika menjaga kita tetap realistis, intuisi menjaga kita tetap manusiawi. Masalah muncul ketika salah satu mendominasi. Terlalu mengandalkan logika membuat kita kehilangan kepekaan. Semua diukur, tapi tidak lagi dirasakan. Terlalu mengikuti intuisi tanpa menimbang data membuat keputusan mudah goyah oleh emosi sesaat. Kuncinya bukan memilih salah satu, melainkan memahami mengapa keduanya berbeda. Momen ketika logika dan intuisi tidak sejalan sebenarnya adalah undangan untuk melihat lebih dalam.
apa yang terlewat oleh analisis, atau apa yang sedang diproyeksikan oleh rasa. Kemampuan untuk menyadari perbedaan ini disebut meta-awareness. Kesadaran yang berdiri di atas keduanya, mendengarkan tanpa terburu-buru menilai. Cara menggabungkannya, latihan kesadaran ganda. Menggabungkan logika dan intuisi bukan perkara siapa yang lebih benar, tapi bagaimana keduanya bisa bekerja dalam satu kesadaran yang utuh. Kita bisa menyebutnya latihan kesadaran ganda, kemampuan untuk berpikir dengan kepala yang jernih, sambil tetap mendengar suara halus dari dalam diri. Caranya sederhana, tapi memerlukan latihan. Saat dihadapkan pada keputusan penting, gunakan logika terlebih dahulu. Kumpulkan data, buat perbandingan, timbang risiko. Lalu, berhenti sejenak. Diam, biarkan tubuh dan perasaan ikut berbicara. Perhatikan sensasi yang muncul. Apakah dada terasa lega, tegang, atau justru ragu? Sensasi-sensasi itu adalah bentuk komunikasi dari sistem bawah sadar yang telah memproses pengalamanmu jauh sebelum kamu sempat menyadarinya. Jika dilatih, kita akan mulai bisa membedakan kapan intuisi sedang berbicara jernih, dan kapan ia sekedar pantulan dari ketakutan lama. Begitu pula sebaliknya, kapan logika sedang memberi arah, dan kapan ia sekedar mencari rasa aman dari ketidakpastian. Di titik itu, logika dan intuisi tidak lagi berlawanan arah. Keduanya menjadi dua sungai yang mengalir menuju muara yang sama. Satu membawa kejernihan, satu membawa kedalaman. Integrated intelligence, puncak keseimbangan. Inilah tahap tertinggi dari proses berpikir yang matang. Ketika logika dan intuisi tidak lagi berdiri sebagai dua kutub, tetapi menjadi satu sistem kesadaran yang saling memperkuat. Integrated intelligence adalah kemampuan melihat realitas dengan ketepatan analitis sekaligus dengan kepekaan emosional. Ia adalah bentuk kecerdasan yang tidak hanya memahami dunia luar, tapi juga mampu membaca arah dalam diri. Orang dengan kecerdasan terintegrasi mampu menilai data tanpa kehilangan rasa, menimbang fakta tanpa menyingkirkan konteks manusia. Ia bisa membuat keputusan yang rasional sekaligus bermakna, bijak, tanpa kehilangan ketegasan. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, kemampuan ini bukan sekedar keunggulan, tapi kebutuhan. Kita hidup di masa ketika informasi melimpah, tapi kebijaksanaan langka. Dan justru karena itu, integrasi antara logika dan intuisi menjadi fondasi untuk berpikir jernih tanpa kehilangan kedalaman. Pikiran analitis memberi ketepatan, intuisi memberi arah. Keduanya bersama-sama melahirkan kesadaran yang utuh, cerdas, tapi juga sadar. Kecerdasan bukan tentang siapa yang paling logis, tapi siapa yang paling selaras antara pikirannya dan hatinya. Kita sering mengira berpikir tajam berarti mampu menemukan jawaban dengan cepat. Padahal kadang kecerdasan justru lahir dari kemampuan untuk berhenti sejenak, mendengarkan, merasakan, lalu menimbang kembali dengan tenang. Berpikir analitis tanpa kehilangan intuisi adalah cara untuk hidup lebih utuh. Kita tidak hanya memahami dunia melalui data dan logika, tapi juga melalui resonansi makna yang muncul dari dalam diri. Keseimbangan inilah yang membedakan orang cerdas dari orang bijak. Satu memahami apa yang terjadi, yang lain memahami mengapa itu penting. Jika narasi ini memberi arah baru dalam cara berpikirmu, bantu sebarkan. Subscribe, like, komen, dan share. Agar lebih banyak orang belajar melihat dengan dua mata. Satu milik logika, satu milik intuisi. Karena dari sanalah kecerdasan sejati mulai tumbuh.